Yanti mana? Lu kan sering ke rumah gue di Bandung. Lu kok bisa jadi begini? Wan, gue tuh diculik Wan dari Bandung Wan, 6 orang. Gue dibunuh di Ancol, mayat gue dibuang di Ancol Wan. Karena gue ketemu lo di sini Wan. Iwan mau kurang yakin. Dia bisa mengada-ada nih orang, ini makhluk. Maafin Bang Latin, Yanti udah nyusahin semua orang. Maaf Bang Alif, aku udah nyusahin semua orang. Kayaknya emang gak layak deh Bang kita menjalin cinta seperti ini. Tapi aku akan tetap menuntut Bang perkataan Bang Alif yang waktu itu di Ancol. Hai, kembali lagi bersama gue Vira sebagai host magang di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Nah guys, kalian pasti tahu kan kisah urban legend dari si manis jembatan Ancol. Kisah itu sangat viral dan dijadikan film karena ceritanya itu sangat menyayat hati. Konon ceritanya pada zaman penjajahan dulu ada seorang gadis nih yang dibunuh oleh seorang pria yang maniak terhadap gadis-gadis gitu. Nah, jasadnya si gadis itu dibuang ke daerah jembatan Ancol. Setelah kejadian itu banyak orang-orang yang ditampakin oleh si gadis ini. Setelah beberapa puluh tahun kemudian ada seorang gadis datang ke pelukis ingin dilukiskan wajahnya. Dan kalian tahu nggak itu siapa? Si manis jembatan Ancol. Kalian pasti udah penasaran kan siapa sih pelakor pada malam hari ini? Kita langsung sapa aja. Selamat malam Pak Sumar. Selamat malam Mbak. Pak, katanya Bapak ngelihat teman Bapak ini lagi ngobrol sama si manis jembatan Ancol ya? Ya, tepatnya saya juga kurang tahu kalau itu si manis atau bukan. Tapi dia berbicara tuh tidak ada lawan bicaranya. Itu yang membingungkan kita. Oke. Nah, terus teman Bapak ini tuh akhirnya disukain sama sosok ini dan mohon maaf ya, katanya sampai gila ya Pak? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu tuh di tahun berapa Pak? Sama katanya kisahnya tuh hampir sama kayak pembunuhan dan pemerkosaan juga ya Pak? Sekitar antara 80 tahun 81. Jadi saya juga nggak tahu itu pembunuhan, latar belakang pembunuhan atau tidak saya juga nggak tahu. Tapi di akhir dari cerita ini baru kita mengetahui kalau itu korban pembunuhan. Oke, ditahan dulu ya Pak ceritanya. Nah, buat kalian yang ingin ceritakan kisah-kisah kalian bisa banget kalian kirim ke email RJ5 atau DM IG RJ5. Langsung aja, ini dia ceritanya. Ya, Pak, gimana tuh awal mulai ceritanya? Ya, ceritanya tahun 80-an ya. Ya itu kan saya tinggal di daerah Kemayoran. Tapi persisnya itu nggak usah lah, yang penting saya di Kemayoran dekat bandara. Nah, bandara itu kan dulu emang di Jakarta kan cuma 2, kalau nggak Halim ya Kemayoran. Kan gitu kan. Jadi ya keadaan dulu di Kemayoran ya itu ya sepi lah masih. Tahun-tahun 80 ya belum, motor juga masih jarang, kendaraan juga paling bemo gitu kan. Nah ya kita kalau sore ya itu mainnya ke bandara lah, hiburan satu-satu gitu. Nah jadi pada saat itu ya harinya ya hari Minggu lah ya,
tapi tanggalnya saya lupa. Itu antara sekitar tahun 80. Saya waktu itu niat mau main ke Ancol bersama teman-teman. 6 orang yang mau berangkat nih. Gitu. Nah, pas kita mau berangkat, sana ada salah satu orang ini, ya taruhlah namanya Alip gitu. Usianya tuh lebih tua dari kita. Antaranya 23, 24 lah. Kita tuh umur 19, 20 gitu. Nah, dia nawarin mau ngikut. Nah, kita tahu, heran kok dia mau ikut. Kita tahu siapa dia. Dia tuh nggak pernah yang namanya melancong-melancong main tuh, hampir dikatakan nggak pernah. Ya kerjanya hanya ngajar silat, ngajar ngaji, ya ibadah. Makanya heran, begitu dia kok minta ikut, ya saya bilang, ya ayo. Akhirnya berangkatlah kita bertujuh tuh, gitu. Nah, kita jalan kaki sampai Pintu Besi. Nah, Pintu Besi itu kita naik bis yang namanya bis Arion. Itu jurusan Lapangan Banteng Tanjung Priuk. Itu bayarnya tuh waktu itu baru 100 rupiah. Itu. Nah, kita nunggu, datanglah bis Arion itu, kita naik. Nah, kita kan umumnya kalau yang namanya ke Ancol itu kan turunnya kita jembatan 1 yang pertama. Tapi ini teman-teman bilangnya jembatan 3. Katanya nggak bayar. Kalau kita lewat situ, gitu. Jalur ilegal ya, Pak? Emang itu bukan jalan umum. Karena itu ditutup Makawat, Mbak. Itu jalan sirkuit. Sirkuit Ancol itu, jalan ditutup. Tapi ya namanya kita anak-anak segitu, umur-umur segitu ya lagi sedang bandel-bandelnya lah, gitu. Akhirnya yang harusnya kita turun di jembatan 1, ya benar kita turun di jembatan ketiga. Dari situ ada pabrik es diamond. Nah, kita turun di situ. Benar, kita begitu masuk, ya kita harus melompati pagar kawat yang tingginya itu 3 meter. Begitu kita lewatin, baru kita nyebrang sirkuit, baru kita nyebrang kawat lagi, Mbak, loncat kawat, baru kita jalan. Ya bener lah kalau di situ nggak ada manusia, karena itu emang bukan untuk manusia. Emang jalur itu ketutup. Nah itu pada saat itu keadaannya, ya tahu sendiri Ancol tuh 80-an kan. Kayak gimana tuh, Pak? Nah itu masih yang ada tuh cuman pantainya doang, orang nyewa ban sama perahu, belum ada yang lain-lain. Nah habis loncat, kita meloncati kawat itu yang tingginya sampai 3 meter itu 2 kali kan. Nah kita kan sampai bibir pantai tuh. Nah dari bibir pantai itu kita harus nelusurin lagi ke tempat yang umum. Pantai yang umum yang di situ diberenangin sama orang-orang lah, di situ banyak ya. Ada yang nyewa ban, ada yang nyewa perahu yang isinya 2 orang gitu. Nah itu antara dari kita sampai ke bibir pantai ke tempat umumnya itu jaraknya 3 kiloan. Nah kita jalan sampai situ. Jam berapa itu, Pak? Itu antaranya saya sampai situ jam 9 lah. Pagi? Pagi. Jam 9 pagi. Nah sampailah kita ke tempat yang umumnya itu, kita sepakat nyewa perahu. Nyewa perahu itu yang isinya 2 orang. Nah kita berubah niat. Itu di sinilah kita yang tadinya kita mau senang-senang, akhirnya berubah niat, kita mau ngambil lampu. Oh, usil nih, Pak. Kita jahil nih usil. Niat mau ngambil lampu tembak yang buat nyorotin pohon kelapa.
gitu. Nah kebetulan kan di kita orang dulu grup kita nih, kita punya disco gitu. Jadi ya kesempatan lah kita mau ambil buat lampu tembaknya itu. Jadi niat kita memang udah jahat gitu. Nah niat kita itu. Ya udahlah. Nah itu belum terlaksana. Kita baru ancer-ancer lah, ancang-ancang gitu. Kita nyewa perahu gitu. Baru sekitar puter-puter situ. Baru 15 menit lah. Nah saya lihat ada rekan kita ini keanehan. Siapa Pak? Yang namanya Bang Alip ini. Yang kita manggilnya Bang lah. Bang Alip karena usia dia kan lebih tua dari kita. Kita manggilnya Bang lah, Bang Alip. Gitu. Dia nggak mau ngikut. Nggak mau dia naik perahu atau ke pantai, enggak. Dia hanya diam di pinggir pantai, di pasir itu. Dia hanya mau nungguin barang-barang aja. Ya kita juga bawa tas gitu kan, dia mau nungguin gitu. Nah, berjalan 15 menit, antara 20 menit, kita tuh lagi di perahu tuh, lagi seneng-seneng sama teman-teman bercanda-bercanda. Nah saya lihat rekan kita ini, si Alip ini, seolah-olah ngobrol Mbak. Tapi di situ tidak ada lawan bicaranya. Di bibir pantai, lagi ngobrol? Iya. Tangannya tuh bergerak, mulutnya tuh bergerak. Seolah-olah dia bicara, bisa ngobrol gitu. Sama seseorang tapi tidak ada lawan bicaranya. Gitu. Akhirnya saya bilang sama teman-teman yang lain, coba tuh, dia ngobrol sama siapa tuh, kalian ngobrol tuh. Jangan-jangan kenapa-napa lagi, gitu. Yang ngelihat Bapak aja dan teman-teman? Nah, akhirnya tadi kan saya ngeliat. Akhirnya saya panggil teman-teman, saya lihat benar. Oh iya ya. Kenapa tuh ya? Akhirnya kita panggil. Lep, kita panggil. Dia diam kan dengar. Sampai saya penasaran, saya samperin sampai saya pinggir, saya turun dari perahu, saya samperin dia. Jarak 5 meter pun nggak dengar. Nggak, cuek aja dia asik ngobrol. Akhirnya saya tepak. Hei, ngobrol sama siapa lo? Kaget di situ dia. Wah, lo ganggu gue aja. Gue lagi ngobrol enak-enak juga. Gitu. Ngobrol sama siapa? Lo kagak ada temen bicaranya. Lo cuman gue liat gerakan doang. Makanya gue samperin lo. Gue ngobrol sama cewek. Umurnya 20 tahun. Dia ngenalin gue yang umurnya 20 tahun. Orang Bandung asli. Dia itu mahasiswi. Namanya Yanti. Tuh. Lah. Kita kagak tahu siapa ya. Dia mungkin halusinasi dia aja kali, barangkali kita nggak cuek lah masalah begituan, ya kan? Nah, akhirnya di situ dia bangun kayak ngejar-ngejar sesuatu, Mbak. Mana Yanti? Sampai segitunya Pak? Nah kita cegah, takutnya ke bawah kan, kemana takutnya. Lu nggak ada siapa-siapa di sini. Siapa yang lo kejar? Nah, kita kembali ke tempat semula. Pusing pala dia. Aduh, pala gue kenapa nih? Gitu. Aduh, badan gue kok nggak enak? Kayak meriang nih. Gitu. Akhirnya dia bilang, anterin gue pulang. Gitu. Waduh, baru 15 menit, 20 menit. Udah minta pulang, gimana nih? Kita udah yang ngegrundel aja kan. Dasar anak nggak pernah gaul nih, nggak pernah main nih. Diajak ke Ancol begini, minta pulang, ini kan nyusahin. Padahal masih siang kali ya Pak itu? Ya kita baru istilahnya baru setengah jam lah, baru 40 menit lah di situ. Minta pulang. Nah, akhirnya ya kita pikir juga takut kenapa-napa, akhirnya kita pulang lah. Pulang.
Sampailah rumah dia antaranya jam 12 siang. Ya kan? Nah, kita ngomong lah sama orang tuanya, kita ceritain lah apa yang pernah kejadian tadi di sana. Nah, orang tuanya marah, kok jadi begini anak saya. Itu anak nggak mau ngomong, nggak mau ketawa, nggak mau apa, diem aja. Maksudnya pas nyampe rumah udah kayak gitu langsung? Iya, langsung kayak kalau orang bilang tuh sawan lah. Boleh dijelasin Pak detailnya tuh pas nyampe rumah tuh keadaan Bang Alif tuh kayak gimana? Pelangap-pelongo. Diajak ngomong pelangap-pelongo. Padahal dia orang ceria, sehat. Begitu pula pelangap-pelongo. Begitu. Nah, pas antara jam 1 lah, belum ada jam 1 lah, setengah 1 lah. Ya, kebetulan kan rumah teman saya tuh masuk gang gitu. Ya, jarak dari jalan raya tuh 20 meter lah gitu. Nah, tiba-tiba ada perempuan teriak-teriak. Teriak-teriak dari gang itu. Manggilin Bang Alif. Bang Alif, Bang Alif, ini Yanti Bang, ini Yanti di sini. Wah, kita yang lagi ngumpul di situ kan di rumah dia kan kita nggak boleh mesti ngejar. Ada apa gitu orang tuanya ya kan? Kenapa anak saya jadi begini? Ya kita ngumpul lah di situ. Datanglah perempuan itu. Ya kita awalnya nggak tahu tuh perempuan siapa. Masuklah perempuan itu. Kok bisa tahu itu rumahnya? Kita kan nggak kenal siapa dia. Yang kenal itu kan cuman ibunya. Nah begitu pas masuk, ibunya teriak, lu kan si Tati, mantu gue. Oke. Lu mantu gue. Bukan, gue bukan si Tati, gue ini Yanti. Gue tuh baru kenal sama Bang Alif di Ancol. Coba, bingung nggak? Itu jaraknya rumah si Tati sama itu 12 kilo. Menurut orang-orang sono, menurut suaminya, tangganya, itu jam 10 deh mulai kemasukan. Jadi bebarengan kita pulang. Saya datang ke sini mau nemuin Bang Alif, saya mau bawa. Dia sudah janji tadi apapun akan nerima saya. Dalam bentuk apapun nerima saya. Selesai itu, nggak sampai berlanjut. Tapi itu nggak ada. Akhirnya kita manggil yang namanya Ajis. Itu anak muda. Anak muda. Ya nggak muda-muda amat lah gitu. Umur-umur ya sekitar 35, 36. Nyoba ngobatin. Ternyata nggak mempan. Nggak mempan. Ditantangin malah. Ilmu lo tuh belum seberapa. Lo jangan ganggu gue deh di sini. Tujuan gue tuh cuman mau bawa si Alif. Lo mau gimana nggak bakal mempan mengusir gue. Bener, nggak bisa. Itu sampai 3 orang. Mental semua nggak bisa. Dia bilang lo belum seberapa ilmu lo buat nandingin gue. Itu dia bilang. Mau dong. Nah Bang Alif diumpetin lah. Di rumah kosong. Nah di situ kan Alif langsung diumpetin tuh. Takut terjadi apa-apa gitu kan. Sampai ibunya bilang, kalau lo senang sama si Alif, lo wujud yang nyata dong, jangan wujud begini. Ini kan lo duplikat, minjem jasad orang, meraga orang. Kesian dong itu, kan dia punya anak, punya keluarga. Lo nggak bisa cara, oh nggak bisa. Tadi perjanjiannya apa? Dia udah nerima apa adanya. Gitu. Udah dah. Nah, dia minta, tetap nggak dikasih, diumpetin si Alif ini. Ngamuk lah. Apa yang ada di situ, wah habis. Kita udah nggak bisa mencegah. Ya habis nggak ada yang bisa ngobatin. Nah udah. Akhirnya dimasukin lah dia
di kamar. Si Yantinya ini masukin di kamar. Terus sebentar-bentar keluar nanyain. Tolongin saya, Pak, Bu. Bang Alif di mana? Saya ingin ngobrol. Ya nggak dikasih, karena ini bahaya, gitu kan. Nah, singkat waktu ya, jam 10 malam. Nah itu saya mau pulang, mau istirahat. Ganti baju lah, namanya dari pagi, nemenin, nggak boleh pulang. Pas sampai rumah, baru sampai pintu saya dipanggil. Nah itu ada ya teman kita juga, tapi usianya lebih tua lah, sama deh sama Alip usianya. Nah itu namanya Iwan. Nah dia tuh emang tetangga saya, satu RT sama saya, cuman dia semenjak SMA kuliah tuh ada di Bandung. Si Iwan itu jarang ada di Kemayoran. Dia kecuali kalau pas liburan, baru dia datang ke Kemayoran. Karena di situ di Kemayoran kan masih ada ibunya. Nah itu masih ada adik-adiknya di sini. Nah dia datang ke rumah saya, nanyain. Dia nanyain, oh Alip kemasukan ya? Bukan Alip, kakak iparnya yang kemasukan. Kemasukan siapa? Katanya kemasukan yang kenalan di Ancol. Anterin yuk, gue pengen lihat, kata si Iwan. Ya udah, ntar saya anterin ganti baju dulu. Udah saya ganti baju, saya anterin. Main lagi ke sana. Pas main ke sana, mana no orangnya? Tuh di kamar. Masuk aja. Sampenlah kamar. Nah kamarnya kan cuma ketutup hordeng kan. Nah pas dibuka kamarnya itu, ngelongok kan si Iwan. Langsung si Yanti yang tadi begini nih, begini aja ngeringkuk rambut, nengok begini. Langsung, Wan, gitu. Hah? Wan, lu siapa kok kenal sama gue? Di sini mbak baru semuanya. Gue teman kuliah lu di Bandung, Wan. Gue Yanti, Wan. Yanti mana? Lu kan sering ke rumah gue di Bandung. Lu kok bisa jadi begini? Wan, gue tuh diculik, Wan, dari Bandung, Wan. 6 orang. Gue dibunuh di Ancol. Mayat gue dibuang di Ancol, Wan. Karena gue ketemu lo di sini, Wan. Iwan mau kurang yakin. Dia bisa mengada-ada nih orang, ini makhluk. Ditanya, dosen ini siapa? Dosen ini siapa? Disebutin. Temen lo siapa? Temen gue siapa? Disebutin satu-satu, kenal semua. Tolong, Wan, lo bilangin sama orang tua gue bahwa gue tuh udah gak ada. Kabarin, orang tua gue belum tahu kalau gue udah gak ada. Bilang gue dibunuh. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Pak, Ya. ini ceritanya plot twist banget sih. Jadi si Tati, kakak iparnya si Bang Alip, Ya. nah kerasukan oleh si Yanti. Betul. Yang kenalan di Ancol. sama si Bang Alip. Alip. Ya. Ternyata tiba-tiba Iwan, temennya si Bang Alip datang, ketemu sama si Tati tadinya kan, si yang Iya. nggak kenal. Tahu itu kenal, si Yanti itu teman kuliahnya ya. Iya. Temanku lah. Bisa gitu ya Pak ya? Ya itu kekuasaan Allah. Nggak kita bisa pungkiri. Bener-bener plot twist banget sih. Terus Pak, abis itu? Nah itu barulah dia cerita.
Siapa yang cerita? Si Yanti? Yantinya cerita. Sama siapa? Ya sama si Iwan. Oh, ada bapak juga di situ? Ada di situ Mbak Dila. Di ruangan? Di ruangan kamar itu. Jadi kayak lagi ngobrol nih? Iya, ada cerita bahwa dia minta tolong si Iwan itu ngabarin ke orang tuanya bahwa gue udah gak ada. Jangan sampai orang tua gue ngarepin gue terus. Ditanya, kuburan lo di mana? Nggak ada kuburannya. Pokoknya jasad gue itu, roh gue, arwah gue itu, pengakuan si Yanti itu ditampung sama suami istri Bang Sajin yang menguasai daerah itu. Mengakunya dia bilang teman-teman itu 12 orang anak buahnya dipimpin sama suami istri. Itu menurut pengakuan si Yanti. Sampai-sampai dia bilang yang memperkosa gue, yang ngebunuh gue udah balas sama teman-teman gue ini. Dengan cara apa? Tanya si Iwan, lo cara ngebunuhnya? Ya gue teror. Ada yang bunuh diri, ada yang kecemplung, ada yang kecelakaan, ada yang jatuh, mati semuanya teman-teman. Akhirnya habis ngobrol begitu, di dalam kamar keluarlah. Itu pas jam 11 malam. Pada hari itu juga ya, jam 11 malam keluar. Dia bilang, kebetulan kan kumpul bapak-bapak, ibu-ibu, kita-kita berkumpul. Dia pamit. Maaf ya Pak, saya sudah mengganggu. Saya udah ngerepotin banyak orang di sini. Sekarang saya mau pamit. Oh ya gitu dong Yan, pulang. Kesian itu. Iya, saya mau pamit. Salamin semuanya. Sebelum saya pamit, saya minta syarat. Apa? Katanya. Saya minta baju kemanten. Warna pink. Merinding saya jadi ini. Saya minta selop. Warna coklat. Saya minta cermin yang bulat. Saya minta sisir. Saya minta parfum. Saya minta bedak. Tolong. Malam ini juga, sebelum jam 12, semuanya harus sudah ada. Itu permintaan. Bingung nyari di mana. Waktunya cuma 1 jam. Nah, akhirnya kebetulan ada di situ ibu-ibu perias pengantin yang menyaksikan. Wah, itu udah jodoh benar itu. Semuanya jadi ketemu jodoh semua. Ketemu ada perias pengantin. Dia bilang, saya ada semuanya, saya sanggupin. Tapi kalau udah kumpul harus pulang. Ya. Nah, siapinlah. Dapat setengah jam, dikemas, dipak, baru pakai tas, ya kan? Udah beres semua. Nah si ibu ini nanya, yang bawa siapa? Diantarnya kemana? Ya kan? Yanti bilang, Ancol Jembatan 3. Nanti saya tampung di situ, lempar aja katanya. Nanti saya tunggu di sungai itu. Nah, ceritanya Bang Ajis, yang ngobatin orang pertama itu, yang nggak mempan, disuruh yang nganterin barang ini. Permintaan Yanti. Kan dia nggak tahu. Orang dia nggak ngikut. Bapak-bapak nyeletuk. Ya udah, kalau gitu kita aja ntar yang nganter barang, yang bawa barangnya. Langsung marah. Jangan sampai barang saya dipegang sama bapak-bapak. Bapak-bapak najis, bapak-bapak kotor semua. Saya bunuh bapak-bapak semua. Saya cempur ke kali nanti mobilnya. Saya nggak mau barang saya dipegang bapak. Bapak-bapak kotor semua. Itu Mbak. Saya minta Bang Ajis yang bawa. Ya kan saya nggak tahu. Nunjuk, anterin sama dia. Setengah 12, berjalannya waktu tuh, akhirnya minta Mbak sama orang tuanya, tolong
tunjukin Bang Alif kemana. Saya pengen ketemu. Saya cuma pengen pamit. Nanti dia apa-apain? Kata ibunya. Enggak Bu, saya nggak apa-apain, saya nggak sakitin. Orang saya seneng kok, saya cinta sama dia. Kenapa nyakitin orang yang saya cintai Bu? Bener nggak saya apa-apain Bu. Bawalah. Wah langsung dipeluk situ. Wah di situ terharu. Nangis orang situ. Maafin Bang Latin. Yanti udah nyusahin semua orang. Maaf Bang Alif, aku udah nyusahin semua orang. Kayaknya emang gak layak deh Bang kita menjalin cinta seperti ini. Tapi aku akan tetap menuntut Bang perkataan Bang Alif yang waktu itu di Ancol. Jadi dia bilang ini nggak sampai di sini. Ngerti kamu? Dia bilang nggak sampai di sini. Karena kita berkejar sama waktu nih. Dia jam 12 pintu gerbang harus dibuka. Dia baru bisa masuk jam 12 malam. Karena pintu gerbangnya itu, pintu gerbang yang bangsanya dia dibuka sama kepala jinnya itu. Jam 12. Jadi jangan sampai ini jam 12 lewat jam 12. Jangan sampai. Nah, pas dilihat jam 12 kurang seperempat. Bang Ajis, tolong nanti mandiin kembang saya. Guyur air kembang pala saya. Gitu kan. Oh iya. Kasih tanda-tandanya kalau mau disiram, diguyur. Ya. Panggil. Bang Alif sini. Diri. Ini Yanti nih. Ini Bang Alif. Saya. Sini. Saya ngedampingin bertiga nih. Ya, bertiga nih. Gini. Ini yang berpesono ya. Yanti, Alif, saya. Ini di belakang, ibu bapaknya sama adiknya. Nempel begini. Maksudnya mengiringi kepergian dia. Dampingin. Begitu lihat 12 kurang 10, langsung. Ya siap. Siap. Diguyur pakai air kembang. Di situ wah kedut. Susah antara keluar tuh. Oh. Jatuh. Langsung pergi. Pak, itu berarti masih di rumah Bang Alif dong? Iya, masih di rumahnya. Begitu si rohnya si Yanti pergi, ya otomatis kan jasadnya si Tati itu jatuh ke bawah. Nah yaudah, kita berangkatlah naik motor, bawa barang itu. Sampai sana jam 12 malam, pas ya saya nunggu di motor, Bang Ajis yang bawa barang itu ke jembatan itu manggil, keluarlah Yantinya, dilempar barang itu di kali itu. Pada ngeliat Pak itu keluar si Yanti? Ngeliat, wujudnya ada. Sosoknya kayak gimana Pak? Putih aja, putih. Kelihatan perempuan kah? Iya, pakai baju putih gitu. Perempuan, ya kayak semacam maaf ya kayak kuntilanak gitu. Berdiri aja. Nah itu dilempar. Yan, nih barangnya. Dilempar, udah berangkatlah pulang. Dikirain urusannya selesai. Kira-kira seminggu itu baru gejala-gejala aneh buat si Alif nih. Nah dia sering, kan rumahnya dia ditaruh di kamar yang kosong, 2. Nah itu sering ada bercengkrama, bersenda gurau lah perempuan laki di dalam kamar itu. Nah diketok, buka, ya cuma ada si Alif doang, perempuannya nggak ada. Tapi begitu tutup,
Terus, nah itu kadang-kadang sampai seminggu nggak keluar. Dikasih makan. Makannya di situ, nggak dimakan, nggak dicolek. Berarti dia kan dalam kamar makan kan? Pasti dari Yanti kan? Makanan apa yang dimakan? Ya kan? Dia nggak makan makanan kita, Enggak. tapi Orang utuh kok. sakit nggak Pak? Maksudnya Enggak. kurus gitu? Nah, kurus sih Maya. Kurus Maya. Nah itu. Terus, udah deh. Saya udah nggak ketemu lah ya. Saya paling nanya, gimana kondisinya Alif? Wah parah. Oh parah, gitu aja. Jadi, dia tuh masih berhubungan. Dibawain orang pintar, orang bisa diobatin. Ya gimana? Orang dua-duanya nerima. Kecuali salah satunya nolak. Iya kan? Nah ini dua-duanya nerima. Jadi nggak bisa. Nah, waktu dia pernah ngamuk. Bawa golok nih. Mau ngebacok orang siapa yang deket. Nanyain, kemana tadi ngeliat si Anti nggak? Udah, akhirnya ada salah satu orang situ yang bisa silat juga, akhirnya bisa dilumpuhkan lah, ya kan? Nah itu akhirnya bisa dibawa pulang. Udahlah. Saya udah nggak ketemu, nggak tahu kabarnya gimana. Saya juga sibuk sama kerjaan saya kan. Kerjaan saya juga saya megang dua perusahaan. Nah pas 84 saya nikah, saya tinggal di Jogja. 85 saya masuk Garuda, jemput pramugari, gitu kan. Nah, pas tahun 85, saya ketemu Alif ini. Jam 1 siang, itu telanjang baju. Pakai celana pendek putih, dia mandangin got. Ngeliatin got aja. Pinggir got lagi duduk. Jongkok gitu. Pinggir got aja lagi jongkok gitu ngeliatin. Ya saya negor lah. Untung posisi saya ada di mobil. Untung aja. Lip. Nengok. Pelan nengoknya. Gitu. Itu pucet mah. Mukanya itu pucet. Pandangannya udah kosong. Ekspresi wajahnya itu dingin. Kayak siap menyerang. Siapa lo? Gue Lip. Siapa lo? Nyamperin saya, Mbak. Posisi saya dari mobil. Itu mau gini saya. Salah lari, Mbak. Itu sempat dikejar sama dia. Sempat dikejar, tapi saya udah kabur. Nah semenjak itu 85 saya nggak ketemu. Nah saya 85-nya itu saya ngontrak di Cempaka Baru. 89 saya pindah ke Tangerang sampai sekarang. Jadi saya udah nggak tahu perkembangannya. Nah, yang saya masih penasaran nih, saya pengen ketemu Iwan. Apa dia nyampein nggak nih sama keluarganya? Kalau Yanti udah nggak ada. Oke, ditahan dulu ya Pak ya. Ntar bakal banyak banget pertanyaan di closing. Nah itu dia guys pengalaman dari Pak Sumar. Pak, jadinya si Iwan itu nyampein nggak pesan dari si Yanti ke keluarganya? Nah ini, jadi disarankan pada waktu itu, pikir-pikir dulu, jangan sembrono. Masalah ini pembunuhan. Takut-takut, ntar orang tuanya salah nyangka kan. Kok lo yang tahu persoalannya, Wan? Berarti lo dong pembunuhnya. Nah itu, tapi juga saya nggak tahu. Karena saya nggak ketemu si Iwan. Saya juga pengen ketemu si Iwan. Saya mau nanyain, gimana dulu? Disampein enggak? Oh, oke, setelah kejadian itu nggak pernah ketemu lagi? Nggak ketemu lagi sampai sekarang. Oke. Gitu. Karena saya udah pindah ke Tangerang. Gitu. Oh, oke. Nah,
Kejadian itu mirip sama kisah urban legend si manis jembatan Ancol ya Pak? Iya. Itu begitu sehabis kejadian itu kurang lebih antara 3-4 tahun lah ya. Itu baru ada timbul film Si Manis Jembatan Ancol. Dan saya perhatiin, itu ceritanya hampir sama rata-rata. Si manis cinta sama orang, dia nggak senang dia disakitin, orang itu dibunuh. Itu sama. Dia cinta sama orang itu yang nyakitin dibunuh, itu sama ceritanya. Nah, makanya kok ceritanya sama Si Manis Jembatan Ancol. Kok bisa sama ya? Itu. Oke, Pak, sama si Tati itu setelah pingsan, itu tuh gimana kabarnya Pak? Ya saya nggak tahu, kan langsung saya dari sana terus langsung pulang ke rumah. Itu kan rumah mertuanya. Ya tidur di situ lah, besok paginya diambil sama suaminya. Oh, Bapak nggak tahu sama sekali? Udah nggak tahu sama sekali. Udah nggak tahu sama sekali. Sama terakhir nih Pak, kan tahun 85 itu Bapak terakhir ketemu sama Bang Alip ini ya? Nah. Itu keadaannya tuh seperti apa Pak? Setelah hampir 3 tahun nggak ketemu ya? 45 hampir 5 tahun. Nah itu gimana Pak kondisinya? Itu memprihatinkan. Yang tadinya soleh, rapi, baju koko, pakai pici, rapi lah, anak santri lah. Itu dijauh. Itu kurus, rambutnya gondrong, kuku panjang pada hitam, udah dekil. Itu udah nggak waras. Muka juga ekspresi wajahnya udah dingin, pandangannya kosong. Jadi ya kita berdoa aja lah, mudah-mudahan bisa sembuh lah. Kesian soalnya kalau nggak satu generasi hilang. Nah inilah yang dikatakan tipu daya setan. Kan ditanya si Yanti ini, lo kenapa senang sama si Alip? Dia bilang suci, bersih, saya senang sama dia. Ternyata dihancurin, ya kan? Dihancurin, hancur total. Udah nggak bisa ibadah, udah nggak bisa ngajar silat, udah nggak bisa ngajar ngaji. Nah inilah tipu daya jin. Makanya jangan deket-deket sama jin. Ini, hati-hati. Gitu. Kalau kita ambil hikmahnya ya, itu hati-hati. Jadi kalau kita di mana ada sesuatu yang ganjil atau gaib, ya dijauhin lah, jangan dideketin. Ya itu contohnya seperti itu jadinya. Yang gaib dikejar-kejar, akhirnya kan rusak, hilang satu generasi deh. Iya Pak, setuju. Oke, siap deh Pak. Terima kasih ya untuk waktunya. Oh ya, sama-sama. Oke, guys, itu dia cerita dari Pak Sumar. Gue Vira sebagai inspektur horor KGD ingin menyimpulkan bahwa ceritanya, wah gila sih. Ambil hikmahnya, buang buruknya. Jangan dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, jangan buat kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dengan kebesarannya. Gue Vira, undur diri, bye-bye.